Shalom, Pak Pendeta Ardi dan rekan-rekan sekalian. Saya akan mempresentasikan buku yang saya pilih untuk saya resume sebagai tugas awal yang berjudul Kepemimpinan Kerasulan. Memimpin orang percaya tiap generasi menaati amanat agung. Buku ini ditulis oleh Mike Shipman, penerbitnya Dian Cipta tahun 2017, jumlah halamannya 257. Nah, buku ini terdiri atas 5 bagian. Bagian yang pertama yaitu kepemimpinan kerasulan adalah kepemimpinan amanat agung. Orang percaya abad pertama diperlengkapi oleh para rasul untuk menjangkau dan memuridkan dunia abad pertama. Nah, mereka memuridkan dunia abad pertama dengan pola amanat agung, seperti yang tampak di dalam kisah para rasul dan surat-surat Paulus. Satu-satunya cara para rasul dalam memuridkan dunia adalah melalui kepemimpinan mereka. Kemampuan mereka mempengaruhi dan mengajar orang melakukan amanat agung menjadikan mereka murid-murid yang hebat seperti yang diharapkan Tuhan Yesus, dan buktinya adalah pelipat gandaan jemaat di seluruh dunia. Para rasul ini menggulirkan rencana amanat agung yang bersifat lokal di setiap daerah baru dan memimpin orang percaya untuk menyelesaikannya. Jadi orang-orang percaya ini mengikuti teladan kerasulan. Kemudian orang-orang percaya baru ini memimpin orang-orang percaya lain kepada iman, lalu memimpin mereka untuk menjemaatkannya, menjemaatkan oikosnya, dan mereproduksi pola yang sama di setiap tempat di antara segala suku bangsa yang ada. Visi kerasulan sebagaimana dinyatakan oleh Paulus dalam Roma 1 ayat 5 adalah, dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Jadi visi kerasulan adalah supaya semua suku bangsa mendapat kesempatan untuk percaya dan dimuridkan. Nah, penggenapan visi kerasulan adalah memuridkan semua suku bangsa tersebut sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah, penting untuk dipahami bahwa dalam buku ini, istilah kerasulan ini menunjuk kepada bagaimana para rasul ini dan semua orang yang mereka jangkau menerapkan strategi perintisan jemaat seperti yang ada dalam kisah para rasul. Kerasulan dalam buku ini bukan menunjuk kepada otoritas kerasulan yang diilhami atau karunia khusus yang sering dihubungkan dengan rasul-rasul. Bukan juga menunjuk pada karunia kerasulan. Kerasulan dalam buku ini menunjuk pada bagaimana orang-orang percaya pergi ke tempat-tempat atau segmen-segmen yang baru untuk menaati amanat agung, untuk dapat mencapai tujuan mereka. Jadi kerasulan semata-mata menunjuk kepada strategi amanat agung yang menghasilkan jemaat-jemaat yang alkitabiah, yang bersifat lokal dan generasional. Nah, bagian 2, memutar kembali kunci yang membuka amanat agung. Amanat agung adalah suatu kendaraan yang dirancang secara ilahi dengan sempurna untuk memuridkan setiap suku bangsa di seluruh dunia dengan cara merintis jemaat-jemaat lokal yang generasional. Roh Yesus sendiri yang menjadi mesinnya. Dan amanat agung bukan sekedar memproduksi tapi juga mereproduksi, sehingga menghasilkan jemaat-jemaat yang berlipat ganda di seluruh dunia yang dikenal seperti saat ini. Ada 2 kunci utama di dalam mencapai tujuan ini. Pertama adalah langsung lokal, di mana jemaat-jemaat yang ada itu langsung menjadi jemaat yang lokal dan berkembang dan didorong untuk mereproduksi jemaat-jemaat yang lain. Mereka menjangkau komunitasnya dan menghasilkan jemaat-jemaat yang lain. Yang kedua, kunci yang kedua adalah TL atau teladankan dan lengkapi. Jadi untuk mencapai jemaat lokal yang berkembang, yang menjangkau komunitasnya, mereka harus diberikan teladan dan diperlengkapi supaya mereka meneladani pola kerasulan dan diperlengkapi untuk bisa menjangkau suku-suku dari mereka sendiri begitu. Jadi harus ada DNA amanat agung di dalam diri setiap orang percaya yang dimenangkan di suku terabaikan tersebut. Nah, bagian ketiga adalah memimpin implementasi amanat agung. Nah, kita harus memahami bahwa harus ada kesadaran rohani. Yang aspek yang utama adalah beriman. Implementasi untuk melakukan amanat agung adalah beriman. Iman di sini adalah kata kerja. Mereka harus secara aktif untuk menaati amanat agung dan semua firman. Mereka hidup berdasarkan perkataan Yesus yang harus mereka lakukan dan apa yang Yesus katakan dan Yesus lakukan. Para pemimpin
harus menerima tantangan untuk mengenal Allah dan bertindak berdasarkan firman-Nya. Itu sebabnya Allah menggenapi janji-janjinya kepada mereka secara pribadi dan melalui pelayanan mereka. Iman bukan melihat lalu percaya. Iman adalah percaya apa yang difirmankan dan melakukan supaya apa yang dijanjikan menjadi kenyataan. Iman adalah ketaatan yang berekspektasi, ada pengharapan. Nah, ciri-ciri pemimpin rasuli yang luar biasa adalah: pertama, memiliki visi. Kedua, menerima tanggung jawab untuk menjangkau kaumnya, menjangkau suku bangsanya. Ketiga, memiliki strategi yang meliputi kantong-kantong masyarakat. Jadi harus ada strategi siapa yang akan dijangkau, orang-orang berpengaruh, orang-orang kunci begitu. Keempat, biasanya mempunyai masa lalu yang penuh dosa. Tapi setelah diubahkan menjadi dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kelima, tidak kenal rasa takut. Jadi rela mengorbankan hidupnya demi perluasan kerajaan Allah, demi menyelamatkan jiwa-jiwa. Keenam, siap beraksi sejak saat diselamatkan. Jadi tidak menunggu, begitu diselamatkan, begitu dibaptiskan, dimuridkan, dan langsung melakukan amanat agung, langsung melakukan penginjilan. Ketujuh, memiliki rasa putus asa, rasa lapar, haus terhadap tujuan ilahi, terhadap maksud Allah, bahwa supaya semua orang tidak binasa, tidak ada yang binasa. Jadi ada dorongan yang kuat untuk menjangkau jiwa-jiwa. Kedelapan, memiliki rencana sendiri untuk dilakukan. Jadi ada planning pribadi, target pribadi untuk dilakukan, bukan hanya meniru orang lain. Kesembilan, murah hati, bukan pecinta uang. Jadi motivasinya sungguh-sungguh bagaimana supaya orang bisa diselamatkan. Kesepuluh, bertahan dalam penganiayaan. Nah, di dalam proses penginjilan, penjangkauan, penganiayaan sering datang. Nah, seorang yang memiliki visi kerasulan, pemimpin kerasulan, harus bisa bertahan dalam penganiayaan tersebut. Nah, ada ekspektasi yang harus dimiliki seorang pemimpin rasuli. Yang pertama adalah harus memiliki panggilan pribadi untuk kerasulan dan paham misi kerasulan. Yang kedua, harus menunjukkan teladan langsung. Yang ketiga, harus memobilisasi gereja-gereja melakukan amanat agung, mendorong gereja-gereja. Keempat, memastikan semua tempat sudah dijangkau. Jadi kalau ada yang belum dijangkau, harus dipikirkan, harus didorong untuk tempat tersebut dijangkau. Kelima, harus membantu pekerja lokal untuk membentuk mekanisme, untuk membentuk sistem, sehingga orang-orang pekerja lokal dapat menjangkau daerahnya sendiri. Keenam, harus berhati-hati agar tidak menghambat karya kerasulan. Jadi dengan pola-pola yang tidak alkitabiah, yang bisa menghambat pekerjaan kerasulan, nah mereka harus antisipasi itu. Ketujuh, harus melayani atau menggembalakan para pekerja lokal. Orang-orang yang dimuridkan, orang-orang yang sudah dimenangkan, yang berpotensi untuk bisa menjangkau sukunya, itu harus digembalakan. Nah, ada bagian keempat ini kerjasama kerasulan. Istilah rasul dipakai untuk beberapa jenis orang percaya yang memiliki karunia dalam perjanjian baru. Nah, kira-kira ada 4 kategori rasul dalam perjanjian baru. Yang pertama adalah ke-12 murid yang ditunjuk oleh Yesus sebagai rasul. Termasuk di sini Matias yang menggantikan Yudas Iskariot. Kemudian rasul-rasul lain yang kepada mereka Yesus menampakkan dirinya dan mengutus mereka pergi, terutama Paulus dan Yakobus. Ketiga, orang-orang yang diutus untuk melakukan perintisan jemaat rasuli, meskipun mereka tidak melihat Kristus setelah bangkit, seperti Barnabas, Silas, dan yang lain. Keempat adalah orang yang terpanggil untuk perintisan jemaat jangka panjang, yang diutus oleh jemaat-jemaatnya untuk perjalanan misi jangka pendek. Ini bisa dilihat di 2 Korintus 8 ayat 23, Filipi 2 ayat 25. Golongan ini diutus oleh jemaatnya dan memberi pertanggungjawaban kepada jemaatnya. Nah, gereja lokal harus terlibat dalam pelayanan kerasulan. Dan pola keempat jenis rasul ini saling bekerja sama di dalam penjangkauan. Nah, gereja harus bekerja sama juga untuk penjangkauan, seperti yang ada di dalam Kisah Para Rasul. Gereja lokal dapat berperan untuk mengutus, mendukung dalam keuangan, mendukung secara emosional, mendukung logistik, menjadi pendoa syafaat, menjadi penjaga ketika ada bahaya, mengingatkan, kemudian melakukan apa saja untuk menyelesaikan misi kerasulan. Gereja bekerja sama dengan para rasul. Nah, bagian yang terakhir, bagian yang kelima adalah manual persiapan rasul.
Jadi kunci pemuritan dunia adalah orang-orang percaya tinggal menjadi satu di dalam Kristus. Yohanes 17 ayat 20-21. Dan kita yang ada di dalam Kristus adalah satu di dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Semua yang perlu dilakukan hanyalah tinggal di dalam Kristus. Ini dasarnya, tinggal di dalam Kristus. Tinggal di dalam Kristus dan hidup oleh Roh bukanlah realitas yang terpisah. Jadi awali dengan berkata, "Ya Tuhan." Ada kerelaan, ada kemauan. Ungkapkan kepada Tuhan pikiran-pikiran dan perasaan apa yang kita rasakan. Dengan apa yang Dia katakan melalui firman-Nya. Berserah kepada kehendak-Nya dan hasilnya. Dan minta hikmat untuk penyesuaian-penyesuaian yang perlu dilakukan. Minta atau berdoa dengan yakin sesuai dengan kehendak Tuhan. Berjalan, mengasihi, bekerja dengan Yesus hari ini seiring juga memuliakan Dia dan menghasilkan buah. Ketika kita tinggal di dalam Kristus, kita akan mendengar suara Juru Selamat, mengungkapkan permohonan kita kepadanya dan membasuh kakinya. Karena kaki kita sudah terlebih dahulu dibasuh olehnya. Maka kita melayani Juru Selamat dengan menyerahkan hidup kita bagi pelayanan yang sepenuh hati, berbuah, dan seumur hidup dengannya. Yohanes mendorong kita ketika menulis, "Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya." 1 Yohanes 2 ayat 28. Demikian presentasi saya. Tuhan Yesus memberkati.